Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Inggih, selamat datang Bapak-bapak dan sahabat-sahabat sekalian yang hadir di acara virtual di NSA Jawa Timur tanggal ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberkati kita dan kita senantiasa cinta untuk bisa selalu hadir bersama membicarakan pengalaman-pengalaman, pengetahuan-pengetahuan di NSA antara kita. Mudah-mudahan semuanya itu menjadi jalan untuk mencapai cita-cita dan sampai pada makom yang Allah berikan. Untuk itu semua, marilah kita buka acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Syai'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebenarnya Pak Hasyim yang siap untuk menyampaikan materi, melanjutkan materi yang kemarin yang belum tuntas. Namun karena beliau sedang dalam kewajiban yang sangat mendesak dan kita itu magang pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan jamnya ini. Mudah-mudahan beliau bisa berhasil dan mencapai apa yang diharapkan. Untuk amin. Itu kita doakan bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, maka kesempatan yang akan menyampaikan ular-ular pada hari ini, kula suwun Pak Dokter Slamet untuk medhar sabdo gagasan nopo ingkang saged ingkang panjenengan kersakaken wekdal kula sumanggaaken mugi-mugi barokah kemawon. Amin. Monggo Pak Slamet. Nggih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi hadir. Alhamdulillah. Oke, kita berenam ini. Ada Mas Lukman, Mas Doni, Mbah Zain, ini Mas Edi nyusul ini, alhamdulillah. Sebetulnya Pak Hasyim yang menyampaikan, tapi karena berhalangan, ini ban serepnya harus ada gentenan. Ya nggak disebut. Rekan-rekan yang kami hormati, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Kita istiqomah hari Ahad untuk mengadakan virtual. Berapapun yang hadir, kalau bisa itu istiqomah. Karena ini, Assalamualaikum. Alhamdulillah, ini dihadiri dari jauh ini, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ki. Baik, saya ini akan membahas karena saya terus terang aja ini sedang asik dengan AI, Artificial Intelligence, dengan Meta AI, sehingga kalau ada sesuatu saya konfirmasi, saya tanya ke AI dengan Meta AI itu, sehingga ada sedikit
Pencerahan. Ilham yang bisa mencerahkan keistimewaan kita sebagai manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini jadi memang manusia itu istimewa. Istimewanya di mana? Lah ini kita bahas bersama sehingga kita bisa menikmati keistimewaan ini dengan seoptimal mungkin. Rekan-rekan, begini. Jadi kemarin saya jane yo tak kirim nih Cak Edi, Mas Zain yang dari Agus Mustafa itu perkara Kumaila itu loh. Iya. Tapi tak ditanggapi oleh Pak Zain dan Pak Edi. Wah ini sehingga begini. Jadi itu Kumaila itu katanya dulu waktu kecilnya itu hafiz Quran gitu apa hafiz Quran dan sebagainya. Sekolahnya juga di IAIN kalau nggak salah juga masalah tafsir kalau nggak salah juga. Tapi pernyataannya kemarin itu betul-betul ini, wah jadi Agus Mustafa jadi seperti itu akhirnya ya saya akhirnya munculnya itu terjawab di ayat kalau kita membaca ayat kursi itu itu Allah itu mempunyai sifat yang eksistensinya itu komplit itu di ayat kursi, di Qul huwallahu ahad. Nah, itu ya terjawab di situ. Rekan-rekan yang kami hormati, saya juga tertarik dengan ini di surat Al-Najm surat ke-53 tentang ayat 28. Nah, ini yang artinya dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Nah, ini hubungannya dengan dugaan dan kebenaran. Rekan-rekan kami hormati, kalau kita mengenal ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, maka kebenaran itu adalah hakul yakin. Dan kebenaran itu sesuatu yang luar biasa, termasuk Allah itu benar. Dan betul-betul memang benar gitu loh. Adanya itu benar. Karena keterbatasan kita, sehingga ini kalau orang yang mengatakan orang sampai hakul yakin itu ya rada repot gitu loh. Jadi karena keterbatasan karena yaitu di sini dugaan sehingga bukan kebenaran yang disampaikan. Rekan-rekan yang kami hormati, sesuai dengan yang kita pelajari dalam DNSA, kita itu mencari jadi saya juga terinspirasi dengan ini loh, yang ribuan Buddha yang masuk Islam terus berangkat haji, ada yang memberangkatkan. Nah itu ternyata ini, itu ternyata yang seniornya itu, wah kalau malam itu duduk setelah memberi pelajaran pada juniornya, akhirnya sampai duduk di depannya patung yang paling gede itu, tapi kosong. Jadi ini ada istilah untuk zikir itu kalau dalam agama Buddha itu kan semedi bermeditasi. Lah meditasi itu yang didapatkan kan ketenangan. Waktu saya ada bedanya antara zikir sama DZ zikir. Nah itu. Kalau zikir itu hanya ucapan, jadi hanya otak saja ya. Jadi apa istilahnya jasad ya. Jadi hanya otak saja. Ucapan ya bio itu ya bisa, ucapan itu bisa. Tapi kalau manusia itu ke DZ zikir. Kalau zikir itu arahnya ke spiritual. Nah inilah manusia itu keistimewaannya adalah pada bio, psiko, sosio, spiritual. Nah inilah yang di spiritual ini yang keistimewaan inilah yang tidak dipunyai oleh AI. Rekan-rekan yang kami hormati, beberapa kali saya mencoba di Meta AI itu
kemarin bertanya tentang masalah ini bulan Rajab itu. Terus saya bertanya lagi tentang apa itu zikir dan zikir itu bedanya apa? Karena dia menerangkan soal Z zikir sama DZ zikir. Kemudian saya mempertanyakan masalah spiritual. Nah ini kalau di agama Buddha itu meditasi, bedanya kalau di Islam itu kan sholat. Di dalam sholat itu kita ke arah spiritualnya itu arahnya beda dengan yang begini. Jadi saya menyatakan laisa kamisli syai'un itu kalau di agama lain-lain itu termasuk Buddha itu kan harus diilustrasikan untuk menyembah pada yang dipertuhan itu diwujudkan dalam bentuk visualisasi. Nah kalau dalam Islam kan sembahyang itu. Rekan-rekan kami hormati, di sini kalau dalam agama Buddha itu jadi kosong, tenang. Jadi tenang. Jadi apa saya ngomong berarti kan ego. Jadi hanya ego. Jadi tidak ke spiritualnya yang mengenal Tuhan itu. Jadi dia ngomong begitu. Jadi memang meditasi itu arahnya tenang. Nah kalau kita kan zikir itu tidak hanya tenang saja, tapi arahnya sampai ke sibgoh, arahnya terus akhirnya ke ATP. Nah gitu. Nah sekarang ini berkaitan dengan si Kumaila yang mengatakan Allah itu kan tidak ada, loh, tapi kok keyakinannya itu kok seperti itu. Tidak ada itu karena dia dengan mata tidak ada, maksudnya tidak terlihat. Ini jadi pada knowledge saja. Jadi padahal kalau dalam ilmiah itu kan ada knowledge, ada attitude, ada practice. Knowledge itu hanya sebatas ke pengetahuan, knowledge. AI itu di knowledge itu. IQ-nya sampai 3000 itu. Kalau kita kan IQ-nya kan ya orang pinter itu sekitar 120. Rata-rata orang Indonesia itu menurut survei sekitar 78 rata-ratanya. Lah AI itu bisa sampai 3000. Jadi kalau kita tanya cepat sekali, bes gitu detik itu jawab itu cepat banget. Dan acuannya itu bacaannya itu macam-macam, referensinya itu ini gitu. Kalau manusia itu knowledge harus dilanjutkan attitude, sikap, bagaimana dalam mensikap, kemudian praktis. Nah, dalam DNSA kalau kita itu kan setelah zikir, kemudian level 1, 2, 3, 4, sibgoh, kemudian ATP. Jadi action arahnya ke praktis. Jadi pada ilaladina amanu wa amilu sholihah. Jadi betul-betul Islam itu memang sangat lengkap sekali. Jadi tidak hanya pada iman saja, tapi sampai ke ilaladina amanu wa amilu sholihah. Jadi rekan-rekan kami hormati, alhamdulillah kita berada di agama Islam ini, dan alhamdulillah selalu dalam bacaan-bacaan Al-Quran selalu menunjukkan, mesti selalu digiring, mesti setiap ilaladina amanu, mesti kalimatnya dilanjutkan ilaladina amanu wa amilus sholihah. Dan kita belajar di DNSA juga selalu tidak hanya mencari tenang saja, tapi juga sampai ke ATP, amanah tanda perintah. Jadi istilahnya aplikatif dalam kehidupan. Mungkin itu jadi yang saya melihat sepintas. Ini sekarang di dunia modern ini kita yang dengan ini AI yang seperti itu, jadi kita harus betul-betul kemanusiaan kita itu di attitude tadi. Nah, ini memang akhlak itu di attitude itu, sikap kita. Dan
Nabi Muhammad itu diturunkan untuk noto masalah adab, akhlak ini. Jadi bagaimana mensikapi informasi. Dan informasi yang selalu kita cari adalah informasi yang paling benar, yaitu dari Al-Quran ini. Karena saya juga sering mengikuti di YouTube itu debat antar agama itu, kemudian di orang-orang yang masuk Islam, orang-orang mu'alaf itu kok tertarik dengan Islam itu kenapa? Itu karena ini memang kita bangga dan alhamdulillah kita mempunyai pedoman agama Islam dengan Al-Quran ini dan merupakan ya mujizat Nabi yang sampai sekarang tetap aktual, ya ini Al-Quran ini. Dan kemarin saya mendapatkan masukan dari teman untuk ikut dialog, diskusi ini tentang masalah Nabi Muhammad itu adalah Nabi untuk seluruh umat. Ya, jadi Nabi itu tunggal anunya itu, mesti tauhid mesti. Tauhid. Kalau tidak tauhid itu berarti ada penyimpangan gitu loh. Jadi mulai Adam dan sebagainya itu terus tauhid, dan Nabi Muhammad itu adalah paling sempurna. Jadi edisi yang sudah lengkap itu Nabi Muhammad dengan Al-Qur'an. Demikian mungkin pembuka saja ini karena saya sebagai pengganti, dan terus terang aja dalam dialog ini kita banyak teman-teman yang memberi masukan sehingga memperkaya bahan kita yang dulu yang sudah dimulai dari Pak Asim, kemudian dilanjutkan oleh Aki, kemudian Gayeng Aki, sangkan parening dumadi orang Jawa Barat mempelajari ilmu Jawa itu salut itu. Sehingga kita semakin matang dalam keimanan kita di Islam, dan semakin wawasan kita dalam ber-DNSA ini semakin luas, sehingga ini merupakan sesuatu yang istimewa dan kita merasakan bersama. Monggo kami cukupi dulu seperti itu. Nanti dalam dialog, diskusi mungkin nanti tambahan-tambahan dari rekan-rekan. Demikian Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Mbak, saya. Terima kasih Pak Slamet yang telah membuka cakrawala pertemuan ini untuk bisa kita ikuti jalan pemikiran untuk bisa kita pecahkan bersama bagaimana sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap cara-cara penerapan ilmu DNSA ini dalam kehidupan nyata kita. Pada dasarnya, puncak dari penghayatan kita kepada DNSA adalah kesadaran. Ilmu adalah jalan menuju penghayatan kesadaran yang benar. Itu saja ketika kita menghadap kepada Allah, di sana ada ilmu tauhid, meskipun embrionya, permulaannya kita hanya ikut-ikutan takbir belaka, namun melalui DNSA kita kembangkan sedemikian rupa. Menurut ulama-ulama ada tingkatan-tingkatan ketauhidan. Kalau hanya sepintas saja ya tauhid itu mengesahkan Allah. Namun dari ilmu tauhid mendorong, membuahkan pemikiran kita untuk menciptakan perubahan yang berbentuk amaliyah tauhid yang benar.
cirinya menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan tauhid itu. Tauhid pertama adalah tauhidnya orang awam yang penting yakin takut pada Allah. Tapi keyakinan itu cirinya takutnya tidak pada Allah. Pada yang selain Allah. Nah, itu masih awam. Kalau kita lagi naik 1 level, ialah arif. Orang arif, orang pandai itu takutnya, tauhidnya yang dia takuti adalah pada dirinya sendiri. Ia ingin takut kepada kejatuhan yang dibuat perbuatan amalnya. Jadinya semua amal tidak pada Allah, Pak. Tapi takutnya hanya pada diri sendiri. Wah, engkau enggak cilokne wong, enggak pantas. Oh, karena sudah tahu larangan dan anjuran, maka dia takut untuk menjaga arifnya itu tampak pada pengikut-pengikutnya dan masyarakat sekitarnya. Namun yang tauhid yang benar adalah takutnya itu adalah kepada Allah semata-mata, dimanapun kemanapun, dan itulah yang ditempuh melalui sadar Allah bahwa semua gerak kehidupan kita adalah Allah menyaksikan kita, atau kita disaksikan Allah, atau kita menyaksikan Allah sama-sama. Itulah puncak pencapaian tauhid yang benar-benar aku yakin, isbatul yakin. Sudah kita tetapkan keyakinan itu tidak katanya orang, tidak takut pada orang lain karena disalahkan, dan takut kepada, kalau awam itu takutnya kepada orang yang memberi kepercayaan. Engkau enggak dikai makan aku nanti kalau enggak kerja, kan itu sebagainya. Itulah 3 tingkatan tauhid kepercayaan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ketentuan awam, khawas, khawasul khawas, itu yang 3 yang demikian bentuknya. Tapi cirinya terletak pada apa yang disampaikan oleh Pak Slamet itu begitu juga. Kalau orang sudah tahu ilmunya, batas-batasannya, tapi tidak memiliki kesadaran, adalah seperti AI itu. Dia ditanya apa aja bisa, tapi tidak punya kesadaran. Tidak punya senang dan susah. Nah, kalau kita dengan DNSA ini, rasa takut kita lama-lama kita lebih dalam, dan lebih dalam lagi bersatu sama kesadaran Allah dalam sibgah yang disampaikan Pak Slamet tadi adalah bagaimana apa yang kita dapatkan ilmu ini terpancarkan atas pancaran Allah semata-mata. Kita hidup menjadi hidup yang di dalam akhlaqullah. Apa itu artinya? Contohnya saja kalau kita sedang sadar Allah yang Rahman Rahim, ya kita punya watak Rahman Rahim. Allah cinta, kita berwatak mencintai Allah dan alam semesta yang ada ini. Sangat terarah apa yang disampaikan Pak Slamet tadi. Itu untuk permulaan bagaimana kita menyikapi yang disampaikan Pak Slamet, bahwa semuanya itu terdidik menurut zikir nafas agar kita mencapai kesadaran Allah yang nanti akhirnya kita manifestasikan dalam aktivitas kegiatan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga yang lain
Ayo apa? Siap. Pak Eko. Ini membahas apa yang Pak Selamat sampaikan tadi itu surat An-Najm ayat 53 ayat 28 ya. 28 ya. Ya. Itu tidak akan bisa dipahami kalau tidak lihat ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya sampai ayat ke 30. Kalau di 28 itu kan ujug-ujug namanya. Oh iya. Ujug-ujug itu kan ujug-ujug. Dan Iya. mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka Iya. tidak ini adalah mengikuti dugaan dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. Itu Iya. masalah apa? Harusnya dilihat yang ke atasnya dulu. Di Yang 27-nya? 27 Yang kan udah jelas. 27-nya? Coba. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama-nama perempuan. Nah, itu. Nah, itu dijelaskan oleh Allah dan malah tidak yang tadi itu masalahnya. Ya. Orang yang tidak beriman kepada Punya hari pengetahuan. Iya, mereka tidak meyakini akan ada akhirat dan mereka menamakan para malaikat itu dengan perempuan. Dewi-dewi Nah, ya. itu. Jadi Dan kalau tadi kan kita- masalah apa ini gitu kan. Jadi harus dilihat dari 27-nya, kemudian 29-nya. 29-nya, maka tinggalkanlah orang-orang yang berpaling dari peringatan kami dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. Punya dia sendiri. Orang-orang yang itu kan akhirnya debat kusir gitu kan. Ya harus ada perintah dari Allah untuk meninggalkan mereka gitu. Nah, Itu di dosen ada perintah dari Allah untuk meninggalkan mereka itu karena nantinya akan ujung-ujungnya jadi debat kusir. enggak berilmu. Jadi kan berilmu. Jadi nanti dikhawatirkan kita masuk ke arena mereka pada akhirnya gitu. Nah, Ini yang 30-nya lagi. 30-nya itulah kadar ilmu mereka. Jadi itulah kadar ilmu mereka memang sekian. Begitu. Mereka itu begitu. Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, itu ya. Ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menjustis kepada orang lain. Ini kan peringatan dari Allah. Allah yang mengetahui ya siapa yang sesat itu Allah yang tahu siapa yang dapat petunjuk. Cuma ya, kita Allah yang tahu. Allah yang tahu. Kita sok tahu gitu loh. Sok tahu. Iya, kita sok tahu. Dan orang lain disalah-salahkan. Iya, disalah-salahkan. Kafir kalau perlu. Dikafirkan. Iya, yang tahu tersesat, yang tidak tersesat itu hanya Allah loh. Allah. Karena begini, karena boleh jadi pagi-pagi dia beriman, ketika sorenya bisa aja dia tersesat. Betul. Atau pagi-paginya dia tersesat, menjelang kematiannya Allah kasih petunjuk. Siapa yang bisa tahu gitu? Ya. Itu peringatan kepada kita bahwa kita jangan sekali-kali menjustis orang lain karena berbeda paham, karena berbeda agama, karena berbeda pemahaman kita jangan selalu menjustis. Kalau kita orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, apakah kita berani mengatakan tersesat? Kan belum tentu. Ya. Pada saat dia menjelang kematian bisa jadi dia dapat petunjuk dari Allah. Tuh kita yang udah mengaku beriman, udah mengaku bisa saja Allah sesatkan di akhir kemudian naudzubillah. Ya. Kita jangan ini peringatan dari Allah bahwa kita jangan berani menyesatkan orang lain. Taruh orang Yahudi, orang Nasrani, orang Buddha, orang Hindu. Yang menciptakan mereka siapa? Allah. Allah.
Kan Allah, kalau kita membenci mereka atau menjudge mereka sama dengan kita menjudge Allah. Tapi kita harus bersyukur bahwa kita diberi petunjuk oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya di dalam patrapnya yang selamat itu luar biasa. Ada kata-kata, ya Allah, saya terima Engkau sebagai Tuhan kami. Ya Allah, Islam dari Engkau ya Allah. Jadi Islam ini bukan hasil kita, tapi hadiah dari Allah atau anugerah dari Allah yang diberikan. Jadi anugerah. Anugerah itu. Anugerah. Itu. Nah, boleh jadi. Kan ingat suatu kisahnya Syekh Abdul Qadir Jilani kalau tidak salah. Dia perampok, penjudi, penjina. Akhirnya dia berkata, bertemulah dengan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau tidak salah Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau salah mohon maaf saya. Ya, cerita Syekh Abdul Qadir Jilani. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, bisakah Allah merubah saya penjina, penjudi, pemabuk dan sebagainya? Bisakah Allah merubah seperti engkau ini? Bisa saja katanya. Karena Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi bisa Allah merubah saya yang penjahat seperti ini. Bisa katanya. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, Tuan Syekh, bisakah Allah merubah Anda yang alim, yang berilmu, yang soleh, yang merubah seperti saya seperti ini? Bisa. Saat itu Syekh Abdul Qadir Jilani tidak bisa menjawab. Dia Ya, nangis. Disitulah pembelajaran bagi kita belajar untuk tidak menjudge apapun. Karena perbedaan, kadang-kadang kan ada perbedaan pendapat, perbedaan agama menjadi ribut kita ini. Padahal yang diciptakannya itu kan Allah juga, yang menciptakan Allah juga. Makanya kata Mbah Yayin, para nabi, para rasul itu diutus untuk mentauhidkan Allah. Itu aja. Nah, kita harus bersyukur bahwa kita dianugerahi oleh Allah saat ini di sini adalah masih diberi kepercayaan untuk menjadi agamanya adalah agama Islam dari Allah. Yang banyak ada doa gitu, sering-seringlah baca doa selamat gitu. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din, selamatkan agama kita. Wafiatan menjadi itu kan karena bisa saja Allah merubah. Ya. Karena Ya, Allah itu sabit kolbi ala dinik. Ya. Ya, karena Allah itu Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Itu tambahan dari saya, Pak Dokter, Mas Doni, ya. Pak Edi. Pancingan saya kena. Wes. Sebelumnya sesudahnya. Lihat, kalau Pak Selamat tadi itu ujung-ujung. Apa kesalahan? Oh, ini masalah yang di atas ternyata. Iya. Makasih, Ki. Lanjutkan. Mangga. Terima kasih. Ya, nah, terima kasih Ki. Ada yang lain untuk bisa menambahkan dengan ya, Pak Edi, melengkapi. Pak Edi mancing ben menarik ya. Yuk, Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan apa yang disampaikan Pak Dokter, ya semua itu memang antara ayat satu dengan yang lain itu terkait, sehingga kita harus bisa mengikuti keterkaitan itu, sehingga nanti tidak menimbulkan persepsi yang kontras. Seperti yang didhawuhkan Ki Sunan tadi, siapapun apapun kita manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun kita, siapapun dia, itu semua tersusun oleh zat-zat yang sangat bertakwa.
zat-zat yang selalu tawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih. Oh, Orang iya. kafir, orang beriman itu kalau dibedah semuanya sampai bagian terkecil adalah sel, kalau itu dibedah lagi, diuraikan lagi sampai yang terkecil lagi yang namanya atom, itu selalu tawaf. Ka'bahnya adalah proton, kemudian yang selalu berputar, yang selalu tawaf itu adalah elektronnya, sesuai dengan garis edarnya. Dan jumlahnya itu dalam satu tubuh ini bisa dikatakan bukan hanya miliar, triliunnya triliun. Dan seluruhnya ini bergerak pada garis edarnya masing-masing dan tidak ada satupun yang bertabrakan dan teratur secara rapi. Orang beriman pun ya seperti itu, orang yang ingkar pun ya seperti itu susunan tubuhnya, tersusun oleh komponen yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberitahukan oleh Allah, la ikraha fiddin, tidak ada larangan kepada agama, ya. Tidak ada paksaan pada agama. Itu suatu kebebasan. Jadi kita diberikan petunjuk oleh Allah, ya Allah, tunjukkanlah kami di jalanmu yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat dan bukan jalannya orang-orang yang dolim. Jadi Allah itu ketika kita mohon petunjuk, Allah langsung memberikan alternatif. An'amta alaihim, maghdubi dan dolim. Silahkan kita mau pilih yang mana. Nah, kebetulan kita ditentukan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah. Jalan kita adalah an'amta alaihim. Jalan di sekitar kita ada jalan yang maghdubi, ada jalan yang dolim. Nah, ada juga saudara-saudara kita itu yang karena tercover, akhirnya tersesat ke jalan yang bukan an'amta alaihim. Nah, seperti itu. Sehingga kita tidak bisa menentukan, kamu salah, kamu benar. Nah, ini ya. Kalau kita mengatakan seperti itu, ya kita kan ngalah-ngalahi Gusti Allah. Kita hanya berdasarkan firman Allah yang begini ini adalah kurang pas. Jadi bukan ya, kalau dikatakan salah ya bolehlah, salah berdasarkan indikator kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kembalikan lagi ya di surat Shaf ya. Subhanallahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semua apa yang ada di langit dan ada yang di bumi selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun ya, termasuk hewan, termasuk tumbuhan, itu komponen terkecilnya sama, itu tadi atom tadi. Jadi benda yang selalu tawaf, ya selalu tawaf pada garis edarnya masing-masing dan dengan teratur dan teliti. Nah, siapa yang mengatur itu semuanya? Kok sampai teliti banget dan tepat, tidak ada satupun yang berbenturan. Keluar dari tidak ada yang bertengkar dalam tubuh kita, tuh nggak ada yang bertengkar. Kalau sampai atom itu akhirnya salah jalan dan akhirnya bertengkar, betapa ributnya dalam tubuh kita itu, terjadi pertengkaran atom di dalam tubuh kita. Ternyata itu nggak ada, semua tersusun dengan rapi, dengan baik ya. Di situ. Ini mungkin hanya sedikit aja yang kita sampaikan seperti itu. Jadi kita semuanya tersusun oleh benda-benda yang sangat indah, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang beriman, orang kafir, orang dolim, siapapun ya, apa koruptor ya, tubuhnya itu ada itu. Nah, yang membedakan nanti kesadarannya kita. Itu secara fisik seperti itu, tetapi secara spiritual quotient-nya itu beda lagi, emosionalnya beda lagi. Nah, orang-orang tadi milih jalan yang mana? Ya. Kalau kita nanti milih jalan yang an'amta alaihim, insya Allah kita akan selamat. Kalau memilih jalan yang maghdubi, maka kita akan tersesat. Apalagi memilih jalan yang dolim, ya otomatis nanti akan lebih tersesat lagi. Ini Allah pun tidak memberikan, kudu ini kan tidak begitu, diberikan alternatif. Nah, penjelasannya yang an'amta alaihim itu di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5, insya Allah seperti itu. Yang maghdubi itu surat Al-Baqarah ayat
6 dan ayat 7. Kemudian yang dolim itu di surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20. Itu penjelasan. Jadi Al-Quran itu sistematikanya yang di belakang menjelaskan yang di depannya itu. Jadi kriterianya seperti itu. Nah, sekarang kita mau pilih jalan yang mana? Ada orang yang kebetulan jalannya seperti ini, ada orang jalannya seperti itu. Nah, kita jalannya begini, berbeda. Dan perbedaan itu suatu hal yang kebebasan ya. Masing-masing makhluk itu mau bebas memilih. Dan pilihan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita di NSA ini adalah alhamdulillah kita bersyukur bahwa semua apa yang terjadi itu karena Allah. Kita sadar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan. Kalau AI nggak sampai ke sini. Ya memang hebat, IQ-nya tinggi, pinter bisa jawab, tapi nggak sampai kepada itu. Spiritualnya nggak masuk. Nggak masuk. Bisa merasakan. Pak Dokter, ini tambahan sedikit Pak Dokter ya, Mbah Jayin. Assalamualaikum. Monggo. Terima kasih Pak Haji. Mantap. Iya. Iya. Yang jelas kita lebih tercerahkan kesimpulannya yang bisa kesimpulannya. Menurut saya memang orang itu hanya terletak pada kesadaran. Semakin sadar Allahnya kuat, akan terbukalah cover dari diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita masih tertutup, subhanallah, semuanya salah. Makanya kita berzikir nafas itu hanya akan meraih terbukanya cover kita. Cover itu kan kalau melekat ya. Belenggu. Melekat pada kita itu tunjuk pada orang itu. Ini nggak pilih dia orang disadari. Iya. Wah, kamu salah, kamu salah. Tapi kalau orang sudah matang spiritualnya, ia tidak akan berani menyalahkan orang lain, tidak berani menilai, karena semuanya itu seperti yang disampaikan Mas Edi tadi bahwa semuanya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pegangan kita adalah T3 itu tasbih, tahmid dan takbir adalah mempertegas, mempertebal akhlak Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa mau menyalahkan pada Allah, kepada orang lain. Berarti kita menyalahkan Allah yang menciptakan. Saling menyalahkan. Hilang, Mbak. Sinyalnya gangguan. Mbak Jain hilang mas suaranya. Mas Doni, monggo, masukan, Mas Doni. Mbak Jain hilang suaranya. Mas Doni. Iya. Halo. Oh ya, sebentar. Iya. Sepertinya ada masukin. Oh, iya, ampun. Beriman. Anak siapa lagi? Ada Mbak Tukin, ada Pak Mahtukin. Alhamdulillah Pak Tukin dherekaken monggo wah. Pak Tukin. Sakit wow pamit tak tahu. Tapi ya mudah-mudahan
dapat hadir. Alhamdulillah Pak Tukin, monggo ndherekaken Pak Tukin bahwa kita sedang berjuang untuk membuat akhlak Allah untuk kehidupan kita, kesadaran kita. Monggo Pak Tukin. Kali ini kalau mustamiin mawon, Mbak. Mustamiin mawon. Nggih. Ular-ular panjenengan kados pundi saniki mumpung petuk. Bahasa Indonesia tekartos nyariosna. Iya, Pak Tukin bahasa Indonesia Pak Tukin bisa Kang Isunan. Saya mustamiin mawon. Kali ini mustamiin aja, pendengaran saya, Kak. Oh iya. Mas Doni, apa ya? Mas Dan. Baik, mohon izin sedikit Bapak. Mungkin apa namanya? Agak rame tapi ya. Agak kecil. Tes suara Bapak-bapak. Bagus Mas. Iya. Suaranya bagus, seganteng orangnya. Jadi mohon izin sedikit Bapak mungkin untuk berkomentar. Sangat mencerahkan ya. Cuma mungkin kita sama-sama pernah berada di posisi Allah. Allah memposisikan kita di sadar bahwa semuanya ini benar ya. Jadi hampir seolah-olah mohon maaf maling pun benar gitu ya. Mohon maaf orang sesat pun juga benar, seolah-olah begitu. Tapi kita perlu kembali lagi dalam Al-Quran itu dikatakan Allah itu wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dan yang batil sedangkan wa antum ta'lamun, kalian semua itu mengetahui. Artinya begini Bapak-bapak, itu kalau dalam konsep Islam ya, kita mengerti tentang adanya ujian. Ini konsep Islam yang mendasar, yang mungkin kita bilang yang kuno. Itu ada konsep ujian bahwasanya itu ujian. Sedangkan secara kontemporer kita hampir meniadakan konsep ujian ini. Mau alam dijawab, cuma mau nggak mau kita dalam spiritual memang ya harus menyadari bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Cuma secara apa namanya syar'i, secara syariat ya kita mau nggak mau bilang itu salah itu benar. Hanya saja salah benarnya berdasarkan apa? Apakah hanya berdasarkan sudut pandang kita sebagai manusia, ataukah sudut pandang Allah yang mana notabene adalah bakunya itu ada di Al-Quran. Wallahu alam, hanya saja kita saling mengingatkan di mana wartawan berhak atau seperti itu nyata, ya jangan sampai kita juga tergelincir ya. Mau tahu dibilangin balik, tentunya tergelincir kita mencampur adukan dalam situ hak kawan itu termasuk juga ini Bapak-bapak. Mana Pak Pres itu selalu mendiko terus ke Allah. Kalau ada sesuatu yang masih bisa teruskan untuk bukan Allah terus ke Allah. Nah, ini akhirnya saya loncat ke sana. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada satu zaman ya, dimana semuanya secara sains itu sudah mulai diamati, bahwasanya bahkan sampai pada partikel cahaya ya, sampai disinggung oleh Pak Edi. Mungkin kita tahu kalau baca bukunya Gregson itu yang Divine Magic itu, partikel cahaya itu seolah-olah bahkan itu Tuhan, seolah-olah. Kenapa demikian? Karena waktu diklopkan di gatuk-gatuk ya, itu hampir sama dengan dawuhnya Allah dalam Al-Quran, firman-Nya Allah, ya Allah nurus samawati wal ardh itu, bahwa Allah adalah cahaya. Sedangkan cahaya itu unik Pak. Dalam penelitian sains itu cahaya unik, mungkin kita nanti bisa lihat bareng-bareng lah di YouTube ya. Cahaya itu unik kenapa? Ketika kita menginginkan cahaya itu berupa partikel, maka dia akan bersikap partikel betul. Tapi ketika kita menginginkan cahaya itu sebagai gelombang, maka dia akan bersifat sebagai gelombang. Jadi seolah-olah
dia itu mengikuti persangkaan kita. Nah ini kalau iman kita nggak kuat, Pak, kita akan menyangka bahwa Allah itu adalah zat itu. Sedangkan Allah sendiri mendeklarasikan dirinya laisakan di syai'un. Kenapa saya bilang seolah-olah kita akan bisa berpikir ke sana? Karena hampir mirip dengan ungkapan ana inda dhonni abdi. Loh, makhluknya Allah yang berupa cahaya pun itu ada juga bersikap seperti inda dhonni abdi itu. Ikuti persangkaan si pengamatnya. Ini kan agak angker. Kalau bahasa saya itu agak angker. Makanya saya akhirnya sambung dengan Pak seperti awal-awal tadi, mengingatkan kita bahwasanya ya bagaimanapun juga secara fikih pun kita juga harus memperdalam, secara syariat kita juga harus memperkuat. Jadi nggak hanya berfilsafat, nggak hanya bertasawuf semata, tapi juga benar hanya pikiran. Nggak hanya di pikiran, tapi kita juga mencapai kesadaran yang betul, yang hak, sehingga yaitu tadi kita nggak terjerumus dalam itu hak kobil mati itu. Ya Allah alam tentunya kita hanya saring-saring lewat tentunya masing-masing kita dan mungkin pendengar semuanya nanti yang akan menyimak juga akan menemui pendapatnya masing-masing. Cuma harapannya sih itu tadi kita berada di jalan yang Allah ridhoi, yang nikmat tadi. Allah alam apapun itu nanti kita nikmati. Nah tentu cara menikmati ya, karena nikmat itu kan variatif ya, masing-masing orang beda. Sunan misalnya menikmati, saya nikmat itu ya kita rokokan sambil ngopi, tapi saya nikmatnya ya yang ngopi nggak rokokan. Nah tentunya nikmat ini yang nikmat tadi bagaimana itu terserah Allah nanti. Tentunya itu mungkin bapak-bapak yang dapat kami sharingkan lebihnya nanti ya. Allah lebih tua, lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Doni, bahwa yang penting kita bisa menangkap bahwa semakin kita tenggelam akan semakin tinggi kesadaran kita, dan kematangan kesadaran kita itu akan membawa kepada kebenaran yang hak. Iya, semuanya itu hanyalah perumpamaan belaga di alam zahir ini, namun sebenarnya yang hak adalah nyata. Hanya tabir yang sering menyelimuti kita, menyesatkan. Kita coba saja lihat, kalau melihat ke luar itu tabir semua, tapi kalau penuh dengan kesadaran kita melihatnya dengan cahaya Allah, semuanya akan indah. Makanya itu jangan dilepaslah kesadaran Allah itu, seberapa besar tingkatnya, seberapa tinggi tingkatnya. Tapi yang namanya kesadaran itu adalah lebih tinggi dari semuanya. Tanda-tanda kesadaran kita miliki adalah semakin kita tidak mampu menyalahkan orang lain, berarti kita menyalahkan Allah. Subhanallah wa bihamdih. Untuk itulah selalu kita hidupkan dalam setiap gerak langkah dan kesadaran kita. Mudah-mudahan akan menjadi lebih matang spiritual kita, tidak memandang dengan mata kepala, tapi memandang dengan kebatinan. Semuanya Allah adalah indah. Maka keberadaan kita adalah menambah keindahan itu, tidak merusak keindahan itu. Bagaimana kita tidak merusak keindahan ketika kita memandang orang lain salah, kita ngomong seenaknya, itu sudah merasa merusak keindahan. Sehingga kehadiran untuk pegangan adalah keberadaan kita akan membuat lebih indah dunia ini. Mudah-mudahan kita akan sampai ke sana, dan kehadiran kita akan memperkaya indahnya di dunia dan mendekatkan kita kepada kebatinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sudah jam 21. Nggih, cekap. Ada kata akhir Pak Slamet, monggo. Nggih. Makasih. Alhamdulillah
sebagai peran pengganti. Tadi pancingannya satu ayat, tapi tadi sudah dikembangkan. Wah, meluas, sehingga tidak membosankan, sehingga betul-betul Dinamis. misalnya fenomenanya kalau mancing itu dapat gitu loh ya. Alhamdulillah. Responnya terutama dari Ki Sunan, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan rekan-rekan. Moga-moga berkah. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu marilah kita tutup pertemuan kali ini, mudah-mudahan berkah semuanya dengan bacaan surat Al-Fatihah. Syai'ulillahi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi.